Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Murata Shogo, ketua The Front of Armament ke-7, sedang jongkok di depan makam seniornya, Kawachi Teso, ketua ke-6. Shogo sedang mengingat pertemuannya dulu dengan sosok Teso yang dikaguminya. Saat itu Shogo masih duduk di kelas 3 SMP Kachiya. Dia dipanggil ke suatu tempat oleh para alumni SMP. Ada banyak kakak kelas brengsek dan beberapa di antaranya ada di sini. 4 orang tertawa melihat Shogo datang sendirian. Berani juga kamu datang sendirian? Shogo balas tertawa. Pengecut yang datang berempat untuk menghadapi juniornya? Mana mungkin aku takut, kata Shogo. Mendengar ejekan itu, mereka langsung kesal dan berteriak agar Shogo jangan sombong cuma karena kakaknya mantan anggota armamen. Sejak kapan aku membawa nama armamen, ha? Seru Shogo marah. Dan perkelahian pun tak terelakkan. Bersamaan dengan itu, di atas jembatan sedang lewat satu orang yang asik sebat. Dia berhenti menonton 4 orang yang sedang asik mengeroyok satu anak SMP. Shogo terkapar di tanah, sementara keempat orang itu mengatai agar Shogo jangan sombong lagi. Mereka berniat pergi, tapi terhenti melihat satu orang yang berjongkok di depan. Mereka bergegas maju dengan kesal. Siapa kamu? Ngapain lihat-lihat? Sementara Shogo berusaha bangun dengan badan terasa sakit. Dia merasa heran, keempat pengeroyoknya sekarang malah ribut sama orang lain. Kalian lihat-lihat begitu. Wajarlah jadi tontonan, dasar bodoh, kata Teso santai. Satu orang kesal dan menampar rokok Teso sampai jatuh. Dan dengan cepat, bokem kanan Teso melayang, membuat satu orang langsung terkapar di tanah. Jangan menyentuhku sembarangan, bangsat, teriak Teso kesal. 3 orang itu ikut marah karena merasa menang jumlah. Tapi cuma dalam waktu sebentar saja, mereka sudah dijadiin ayam sayur. Teso bahkan tidak seperti melakukan usaha yang keras buat menang. Shogo terperangah, tak percaya melihat kekuatan orang di depannya ini. Menurutnya, seperti binatang buas yang sedang berburu mangsa. Teso melirik sebentar ke arah Shogo, lalu lanjut pergi. Tunggu, siapa kamu? Seru Shogo. Tapi Teso tidak menjawab dan lanjut pergi, meski Shogo masih terus memanggilnya. Besoknya di SMP Kachiya, 2 teman Shogo, Nara Akira dan Kim Hyunggan, kaget melihat muka Shogo babak belur. Pasti ulah para senior bodoh itu ya, tebak Akira. Ayo kita balas mereka. Tapi Shogo menolak ajakan itu. Dia malah bertanya tentang bekas luka melintang di wajah bagian kiri. Kamu ngomongin apa? Beruang atau anjing? Seru Akira. Maaf, maksudku wajah seorang yang berkepala gundul, jawab Shogo. Dia menghajar 4 orang senior kita sendirian. Akira dan Kim kaget mendengarnya. Kepalanya gundul. Jangan-jangan orang Hosen, tanya Akira. Tapi Shogo ngomong kalau orang itu tidak mirip sama sekali sama orang Hosen. Lalu Kim berpikir sebentar dan mengingat. 2 hari lalu, ada insiden tentang dihajarnya member geng skeleton, juga geng bakteria. Geng mana yang menyerangnya? Tanya Akira. Bukan konflik antar geng. Karena kalau iya, situasi kota pasti sudah memanas. Menurut yang kudengar, pelakunya dikatakan orang dengan bekas luka menyilang di wajah, kata Kim. Shogo langsung tersentak dan agak yakin kalau itu orang yang sama dengan yang dia temui kemarin. Apalagi Kim ngomong, semua korbannya ngomong kalau orang itu mirip hewan buas. Maksudnya gimana? Tanya Akira bingung. Tidak tahu. Tapi yang pasti orang-orang skeleton dan bakteria sedang mencarinya, tambah Kim. Lalu Akira bilang kalau dia dan Kim sudah memutuskan akan bergabung dengan armamen. Kamu juga ikut kan? Tanya Akira. Shogo bangkit berdiri. Aku tidak mau masuk armamen, kata Shogo mengejutkan Akira. Ah, jangan-jangan kamu ingin masuk susuran? Seru Akira kaget. Aku belum memutuskan juga, tambah Shogo lagi. Kim nanya, apa yang ingin Shogo lakukan? Karena dia juga sudah berhenti bermain baseball. Tidak ada hubungannya baseball dan juga kakak aku. Aku yang akan menentukan jalan hidupku sendiri,
kata Soko sambil berjalan pergi. Akira dan Kim cuma bisa memandangi sahabat mereka itu dengan perasaan bingung. Sementara Soko kembali ke lapangan kemarin, dia mencari-cari keberadaan orang yang bikin dia penasaran. Tidak mungkin kan dia balik ke sini lagi, gumam Soko. Lalu dia merasa ucapannya tadi pada dua sahabatnya agak berlebihan. Soko sendiri bingung apa yang akan dia lakukan setelah lulus SMP. Tidak punya tujuan, juga tidak ada baseball yang ingin ditekuni. Soko merasa kehilangan tujuan hidup. Dan entah kenapa, dia yakin orang yang kemarin bisa memberi jawaban atas kebingungannya ini. Tapi aku tidak tahu harus mencari kemana, keluh Soko. Lalu dia beristirahat di bangku taman. Soko berdiam diri sambil berpikir kalau tidak pernah ketemu orang sekuat itu. Dia penasaran apa orang itu juga tinggal di Towarushi atau cuma lagi mampir saja. Tahu-tahu seseorang lewat di depan Soko. Matanya melotot dan dia langsung berdiri. "Oi!" teriaknya. Teso berhenti jalan dan menoleh ke belakang. "Akhirnya ketemu. Aku mencarimu loh. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan," kata Soko. Sedangkan Teso berjalan mendekat dan tanpa apa-apa langsung melayangkan satu pukulan. Untungnya Soko masih sempat menghindar. Teso kaget juga, pukulannya bisa dihindari. "Oi, kenapa menyerangku tiba-tiba?" seru Soko kesal. "Loh, bukannya kamu yang memanggilku ke sini buat ribut?" tanya Teso. "Tidak, aku mencarimu karena ada yang ingin kutanyakan." "Siapa kamu sebenarnya?" jawab Soko. Tapi belum sempat Teso menjawab, sudah datang beberapa orang di dekat mereka berdua. Jumlahnya lumayan banyak. Soko mengenali logo di jaket mereka yang bertuliskan skeleton. Salah satu orang bertanya, kemana dua orang yang dia utus buat memanggil Teso sebelumnya? Tanpa menjawab, Teso melemparkan dompet. Orang yang bertanya langsung marah karena tahu dua orang kirimannya pasti sudah dihajar. "Oi bocah, kamu ingin tahu siapa aku? Namaku Kawachi Teso." Lalu beberapa waktu sebelumnya, Teso didatangi dua orang skeleton. "Kalian siapa?" tanya Teso. "Kamu yang menghajar dua teman kami di stasiun 2 hari yang lalu kan?" tanya member skeleton itu. "Tidak tahu," saut Teso sambil pergi. "Sepertinya dia sedang malas ribut." "Ibu dan adik cewekmu. Saat kami cari info tentangmu, ternyata kamu baru pindah ke sini 3 hari yang lalu kan? Aku tidak menyangka kamu punya ibu dan adik yang cantik. Mungkin kamu bisa kenalkan aku ke adikmu, ha?" kata member skeleton itu dengan nada tidak enak didengar. Teso langsung maju dengan satu tinju siap dilayangkan. Kembali ke tempat Soko yang sedang terpana, belasan member skeleton sudah ditumbangkan Teso. Hanya menyisakan satu orang leadernya saja. Satu orang itu mengeluarkan pisau dan mengancam akan menyayat muka Teso. Tapi yang diancam tidak menunjukkan ekspresi takut sedikit pun. Teso melompat ke depan dengan tinju terangkat dan langsung mengajar muka lawannya. Leader skeleton itu terjatuh di tanah dan pisaunya terlepas. "Coba saja kalau bisa, bangsa," geram Teso. Sang leader bangkit berdiri dan memukul muka Teso, tapi tidak berefek apapun. "Dengar ya, korek telingamu dan dengar baik-baik. Kalau kamu berani menyentuh keluargaku sedikit saja, aku akan menghabisimu," teriak Teso. Lalu satu tinju kerasnya membuat leader skeleton itu terpental jauh ke belakang dan terkapar pingsan di jalan. "Ingat itu baik-baik, parah," teriak Teso. Sepertinya dia sudah tidak bisa dengar, gumam Soko. Lalu dia melihat Teso sudah berjalan pergi. Soko pun segera mengejar. Tunggu, jangan pergi," kata Soko. "Kan sudah aku kasih tahu, aku Kawachi Teso." Soko bilang bukan namanya yang ingin dia tahu. "Aku ingin tahu rahasia kekuatanmu." Tapi tahu-tahu dua petugas polisi datang mendekat. Soko mengajak Teso segera pergi. Tapi dia mengambil dulu tasnya yang ada di bangku. Tapi pas menoleh, Teso sudah beralih menjauh. Soko pun segera mengejar. Tapi dia tidak bisa menyusul meski sudah lari sampai terengah-engah. Soko mengeluh padahal sudah bisa ketemu. Lalu dia sadar sampai di sebuah kafe. Soko ingat beberapa waktu lalu, Akira dan Kim ngobrol tentang cara masuk armamen. "Kudengar kita harus makan dulu," kata Kim. "Terus di mana kita bisa ketemu para leader armamen?" tanya Akira. "Kudengar ada tempat bernama Cafe Brian," saut Kim.
Soko bilang dia tidak tahu tempat bernama Cafe Brian itu. Padahal Soko bohong. Dia tahu persis di mana kafe itu. Makanya sekarang dia merasa akan diomeli Akira dan Kim kalau mereka berdua melihatnya sedang di depan kafe tersebut. Soko tidak pergi, tapi pikirannya masih tertuju pada Teso. Apa harus ku cari keliling lagi ya? Pikir Soko agak frustasi. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Soko menoleh pada orang yang memakai jaket kulit berlogo tengkorak. "Ah, Yanagi-san," kata Soko. Ya, orang itu adalah wakil ketua armament generasi 5, Yanagi Shinji. "Wah, sudah lama gak ketemu ya, Soko," kata Yanagi. "Ya," saut Soko sambil membungkukkan kepala. Yanagi bilang ini jadi kejutan karena pertama kalinya Soko mau muncul di Cafe Brian. Melihat Soko diam saja, Yanagi bertanya apa Soko tidak mau ikut masuk ke kafe. "Tidak," jawab Soko. Lalu Yanagi ngajak Soko buat nemenin makan ramen. "Ramen di sini enak banget. Kamu pasti suka," kata Yanagi pas 2 mangkok ramen dihidangkan. Sembari makan, Yanagi nanya kabar tentang Juso, wakil ketua armament generasi 4. Soko bilang kakaknya sudah pindah ke Osaka, berbisnis bareng temannya. Yanagi tahu ada sesuatu yang dipikirkan Soko, lalu dia cerita ketemu sama seseorang yang kuat. Dan Soko ingin tahu rahasia kekuatannya. "Saat aku berpikir tentang orang yang kuat, yang muncul hanyalah orang-orang armamen," kata Soko. Kuat ya?" guman Yanagi. "Memang sih, kami cuma kumpulan berandalan yang selalu berantem." Soko langsung bilang kalau bukan itu maksudnya. Tidak salah kalau ada yang berpikir begitu. Di mata orang dewasa atau masyarakat umum, kami memang bukan teladan yang baik. Kami sering terlibat keributan. Tapi pada akhirnya, kami cuma sekumpulan orang yang menyukai motor saja. Tapi kami tidak berkelahi karena alasan konyol, seperti gara-gara orang tidak suka. Kami cuma ingin bebas. Saat the front of armament bertarung, itu hanya saat kami melindungi keluarga dan teman, kata Yanagi panjang lebar. Mendengar itu Soko teringat Teso yang marah pada Skeleton karena berniat mengganggu adiknya. Yanagi bilang, kalau itu juga slogan armamen sejak generasi pertama. Bersenjatakan semangat, berdiri garis depan, melindungi mimpi kita. Makanya kami selalu punya mental untuk selalu menang saat bertarung, tambah Yanagi. Di tempat lain, ternyata Teso masih keluyuran di jalan gara-gara dikejar petugas polisi. Jadinya agak nyasar. Tahu-tahu matanya melihat sebuah motor terparkir di gang kecil. Teso mengitarinya. Matanya berbinar mengagumi kendaraan keren tersebut. Dia tidak sabar buat bisa mengendarai motor seperti ini. Teso berhenti berjalan dan sebat dulu sambil berkhayal motor seperti apa yang mau dia punya nanti. Setelahnya, Teso kembali ke gang kecil sebelumnya, tapi malah melihat motor keren tadi sudah hancur. Bodi kinclong dibuat baret, spion patah, dan lampu pecah. Teso tak percaya dengan yang dilihatnya. Hanya berjarak beberapa meter, Teso mendengar langkah kaki 2 orang yang berlari menjauh. Dan di punggung jaket mereka ada logo tengkorak dan tulisan Buso Sensen. Kami bukan jago